Jadi fama lihaula'il qaumi, maka mengapa kaum munafik ini layakaduna, tidak hampir memahami, layakaduna yafqahun, tidak hampir bisa memahami hadisan, cerita, ungkapan, pengertian atau pembicaraan. Itu mereka nggak nyambung pikiran mereka. Mereka sangat sempit. Yang dilihat hanya yang nampak di mata. Nggak bisa dijelaskan dengan hadis, dengan ucapan apa tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat Allah. Nggak bisa, nggak paham, karena mereka tidak beriman. Karena itu mereka nggak punya basyirah. Nah, pamungkas ma'asobaka. Nah, menjadi catatan ayat-ayat ini menjadi catatan dalam benak kita, akal kita, pikiran kita, pengertian kita, pemahaman kita dalam memahami falsafah hidup itu. Ma'asoba, ma apa saja, asoba menimpa kepada kamu, min hasanatin dari kebagusan, dari kebaikan, faminallah, maka itu datangnya dari Allah. Nah, ini prinsip yang harus kita yakini, yang disampaikan langsung dari Allah. Nah, ini pemberitahuan langsung dari Allah. Ini prinsip di dalam memahami fenomena yang terjadi. Jadi ma'asobaka min hasanatin faminallah. Asoba yusibu isobatan, musibah. Jadi apa saja yang menimpa dalam bentuk kebaikan, keuntungan, keselamatan, kesehatan, keamanan, nah, yakini, sadari, faminallah, itu dari Allah. Tapi ingat, nah ini, wama asoba, dan apa saja yang menimpa kepada kamu, min sayyiatin, dari keburukan, dari kegagalan, dari kerugian, itu famin nafsika, dari dirimu. Nah, ini bukan main, pemberitahuan langsung dari Allah. Jadi ma'asabaka min sayyiatin famin nafsika, apa saja keburukan yang tidak baik yang menimpa pada dari diri kamu, itu datangnya dari kamu. Dari kamu maksudnya apa? Ya, akibat karena dosa kamu, kesalahan kamu kepada Allah, sehingga Allah menghambat kebaikan dan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, kerugian, tidak turun hujan, kegagalan usaha dan pertanian. Itu akibatnya karena diri kamu. Termasuk sekarang banjir, ya, di mana-mana banjir. Itu karena berdasarkan ayat ini, karena manusia, keburukan manusia. Dari manusia, asalnya dari manusia. Contoh surat Ar-Ra'd kemarin itu. Jadi anzalallahu minas sama'i ma'am fasalat audiyatun biqadariha. Jadi asalnya Allah menurunkan hujan itu untuk mengisi lembah-lembah, waduk-waduk, untuk kepentingan manusia, kepentingan binatang yang dibutuhkan manusia, atau binatang yang tidak dibutuhkan manusia, mereka perlu hidup. Juga untuk tanaman yang dibutuhkan manusia dan tanaman yang tidak dibutuhkan manusia. Itu seluruh makhluk perlu untuk hidup. Lalu air itu mengalir pada audiyatun.
kepada wadi, kepada lembah-lembah. Sebatas apa? Biqadariha, sebatas ukuran lembah-lembah itu. Kalau sudah penuh dulunya, sudah berhenti, dihentikan oleh Allah. Sudah penuh, berhenti. Itu sekedar untuk mengisi lembah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Waduk-waduk sudah penuh semuanya, air masih terus mengalir, masih terus turun. Ini ada apa? Orang yang beriman harus melihat seluruh fenomena yang terjadi dengan kacamata iman. Imannya berbicara, ma asabaka ini min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Ayat ini sebagai pemberitahuan dari Allah, hendaknya kita melihat semua fenomena yang terjadi dengan iman kita. Surat An-Nisa ayat 79. Dan itu terjadi setiap tahun. Belum lagi gempa hari ini di mana-mana, banjir. Kalau manusia bisa melanggar aturan Allah, ketetapan Allah, kenapa Allah tidak bisa melanggar wet-wetnya sendiri yang telah ditetapkan sendiri? Seperti mengisi waduk sebatas ukuran waduk. Allah bisa melakukan pelanggaran. Kenapa gak bisa? Kalau kamu melanggar, aku bisa melanggar aturanku sendiri. Aku yang punya. Apalagi itu diperlihatkan oleh Allah banjir setiap tahun ke ibu kota kita. Putaran uang di sana 60%. Yang 60% itu habis murad-marid, tidak disalurkan pada tempatnya. Akhirnya Allah juga menurunkan air yang mengalir, yang merusak saluran kemana-mana. Nah, kalau mereka bisa mengalirkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kenapa Allah tidak bisa mengalirkan air yang tidak pada tempatnya? Nah, soal bukan kata saya. Di Manggarai itu saya pernah tinggal beberapa lama di Manggarai. Sampingnya itu ada sungai. Di situ ada bendungan. Bendungan itu ditarik, dilepas, nggak akan terjadi banjir Jakarta. Tapi kalau dilepas, airnya masuk istana. Nah itu. Kalau disuruh milih, biarin aja masuk istana, nggak apa-apa. Hoyong pindah daripada kebanjiran. Ya, rakyat itu lebih diutamakan seharusnya seperti itu. Kalau tidak segera diadakan pemikiran yang lebih baik. Jadi ayat ini menjadi catatan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kalau terjadi kegagalan, istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Allah tidak ingin mencelakakan hambanya begitu saja tanpa ada sebab. Wa arsalnaka, dan aku mengutus kamu Muhammad, aku Allah, linnasi, kepada manusia, rasulan, sebagai rasul, sebagai utusan. Wa kafa, dan cukup, billahi, kepada Allah, syahidan, sebagai saksi bahwa kamu Muhammad adalah utusanku. Jadi kalau manusia tidak percaya Allah sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan, Allah saksinya. Saksi kebenaran ajaran Allah sendiri bisa dibuktikan kebaikannya ajaran Allah. Nah, kesimpulan dari ayat ini antara lain, sewaktu di Mekah selama 12 tahun
Rasulullah dan para sahabat pada saat, jadi ulangi, nomor 1, pada saat Rasulullah dan para sahabat di Mekah selama 12 tahun diperintah oleh Allah untuk bertahan, tidak melakukan perlawanan. Sebab satu, umat Islam masih dalam jumlah yang sangat sedikit, yang belum seimbang dengan kekuatan orang kafir. Nah, sebab yang kedua, karena tanah haram, karena Mekah adalah tanah haram. Yang kedua, Mekah adalah tanah haram. Nah, jadi selama di Mekah masih bersifat defensif, untuk bertahan. Karena itu nomor 2 biar lebih jelas. Nomor 2, perintah berperang secara aktif setelah 1 tahun hijrah di Madinah. Perintah perang secara aktif setelah 1 tahun hijrah di Madinah, yang diawali dengan perang Badar. Nah, sudah waktunya untuk bersikap. 2, tiga ya, 3. Di dalam diri umat Islam, di dalam diri manusia, umat Islam, di dalam diri kelompok umat Islam, di dalam diri kelompok umat Islam, di sana ada beberapa orang-orang yang memiliki jiwa munafik. Nah, di dalam diri kelompok umat Islam, di sana ada beberapa kelompok orang munafik. Jadi ini juga ada baiknya agar umat Islam selalu berhati-hati dan selalu waspada, nggak ngawur karena merasa di dalam tubuhnya ada musuh. Yang keempat, orang munafik lebih mencintai hidup dunia daripada akhirat. Orang munafik lebih mencintai hidup dunia, kesenangan dunia, daripada hidup dan kesenangan akhirat. Karena apa? Karena mereka nggak beriman, nggak tahu perbandingan bagaimana indah mulianya hidup di akhirat. Karena itu mereka jauh takut mati. Kalau mau jujur, sesungguhnya orang mukmin itu hobinya itu mati. Jangan takut mati. Saya sudah tua, jangan. Hobinya orang yang bertakwa, yang beriman itu adalah maut. Dengan kematian dia akan mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Kemudian yang ke-6, 5, aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana manusia berada pasti akan ditemui oleh mati. Di mana manusia berada pasti akan ditemui oleh mati. 6, seluruh apa yang terjadi semata-mata karena izin Allah. Seluruh apa yang terjadi semata-mata karena izin Allah. Kalau terjadi keburukan itu karena Allah. Dan kalau terjadi kebaikan itu karena Allah. Kalau terjadi keburukan itu izin Allah. Karena kesalahan manusia, tidak diizin.
Kemudian prinsip yang tidak kalah penting yang nomor yang ketujuh, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang menimpa pada manusia datangnya dari Allah, dan jika terjadi keburukan maka sesungguhnya dari diri manusia sendiri. Jadi apa saja kebaikan yang diterima oleh manusia datangnya dari Allah, dan apa saja keburukan yang terjadi pada diri manusia sesungguhnya sebabnya adalah dari manusia. Awal sebab lalu Allah memberikan keburukan karena bisa terjadi karena kelengahan, karena sembrononya. Ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.